Baik, pertanyaan-pertanyaan atau usul saran disimpan dulu, teman-teman. Kita lanjut dulu ke pemateri kedua, Bapak Pardomuan Nainggolan, selaku Direktur Nasional Yayasan Cinta Baca. Kepada Bapak, kami persilakan. Bapak Pardomuan Nainggolan, apakah sudah siap? Halo, bisa Halo, dengar? selamat siang, Ya, Bapak. selamat siang. Bisa dengar? Ya, bisa Pak, bisa, sudah jelas. Ya, baik. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya sungguh berterima kasih kepada panitia yang memberikan kami kesempatan dari Cinta Baca untuk membagi pengalaman kami tentang taman bacaan ya yang sudah kami kerjakan selama kurang lebih 19 tahun. Dan pertama saya ingin satu mengoreksi hal mengenai posisi saya sebenarnya bukan direktur nasional lagi sekarang karena saya sudah pensiun dari sejak bulan Mei. Jadi minta maaf mungkin ini karena mungkin di dalam uh, CV saya itu yang dibuat tahun lalu ya. Jadi Ibu Melvi masukkan itu sebagai direktur nasional. Jadi saya ini sudah pensiun, sudah waktunya generasi yang baru, yang berikutnya, yang masih muda-muda ya orang milenial yang harus mengerjakan. Kami ini udah lansia. Ya baik, Siap, Bapak. saya akan coba membagikan apa yang menjadi pengalaman kami selama hampir 19 tahun lebih. Saya ingin share screen dulu. Apakah bisa dilihat bahannya? Halo? Halo, Kak Eda? Ya, sudah Pak, Bisa sudah Pak, terlihat. Bisa kelihatan ya? Bisa. Ya, oke, Baik, silakan Pak. kami diberikan satu judul membangun kemitraan dan akuntabilitas taman baca masyarakat. Ya, nama saya Pardomuan Nainggolan. Saya sudah hampir lebih dari 19 tahun berkecimpung dalam dunia literasi di berbagai tempat di Indonesia. Dan hari ini saya ingin membagikan bagian-bagian yang penting dari pelayanan kami selama ini. Saya nggak bisa maju ya. Sorry. Maaf, saya ada gangguan sedikit. Halo. Cinta Baca adalah satu yayasan yang nirlaba yang didirikan 19 September 2001, jadi kurang lebih 19 tahun. Dan kami sudah melayani di hampir lebih dari 9 provinsi di Indonesia, mulai dari yang paling barat, ya dari Provinsi Nanggor, Aceh Darussalam, sampai dengan paling barat, paling timur Indonesia di Papua Barat, sampai ke daerah Manokwari. Ya. Cinta Baca punya satu visi, membangun, menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Maksudnya bahwa kami ingin supaya manusia Indonesia itu kita ini, orang Indonesia atau terutama anak-anak generasi berikut ini, punya kecerdasan tapi juga punya budi yang luhur. Karena kecerdasan tidak cukup ya, perlu budi yang luhur yang selama ini sudah banyak dilupakan di sekolah-sekolah. Pelajaran tentang budi pekerti sudah hilang, hampir hilang sama sekali. Jadi kecerdasan itu perlu diikuti dengan budi yang luhur. Jadi misi kami
kami menjadi fasilitator dan motivator untuk pembangunan pusat pembelajaran masyarakat yang berbasis perpustakaan dan pendidikan non-formal yang mampu bermultiplikasi. Maksudnya mampu bermultiplikasi di sini, kalau kami ingin membangun satu taman bacaan di tengah-tengah masyarakat, kami ingin bahwa masyarakat itu akhirnya juga bisa memultiplikasikan taman bacaan yang berikut. Setelah mereka menyadari betapa pentingnya perpustakaan itu untuk mendorong minat baca dari anak-anak di sekitar mereka, di daerah mereka itu sendiri. Sorry, saya ada kendala teknis untuk memajukan ini screenshotnya, ini screennya. Pak Pardo, Ya, Pak Pardo dan Kak Eda, mohon maaf, saya share screen-nya dari laptop saya saja. boleh. Pak Ya, Pardo bisa end dulu. Nah, saya share dari tempat saya ya. Oke, ya. Tolong yang kedua, yang berikutnya. Ya, next slide. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Cinta Baca berdiri 14 September 2001, dan visi kami terciptanya manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur. Misi kami untuk mengimplementasi, mewujudkan mimpi ini, kami menjadi fasilitator dan motivator bagi pembangunan pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan non-formal yang mampu bermultiplikasi. Ya. Saat ini kami sudah ada di 9 provinsi seperti yang saya katakan tadi, ada mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat, ya. Aceh, Sumatera Utara, terus ada di Jambi, kemudian juga ada di Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, kemudian ke Jawa Timur, dan sampai dengan Papua Barat di daerah Manokwari, Kabupaten Manokwari. Next slide. Saya mengutip pernyataan Najiela di sini, pendiri Sekolah Cikal dan Kampus Guru Cikal. Dia mengatakan bahwa perpustakaan itu tak semata-mata hanya bangunan, tapi juga harus dikelola untuk meningkatkan proses belajar. Fasilitas yang tersedia di dalamnya seperti alat peraga, buku, audiovisual, mesti dikelola dengan baik oleh seorang pustakawan yang memiliki kapasitas yang mumpuni, ya. Jadi harus mampu mengelola. Ya, next slide. Ya. Jadi kami sangat setuju dengan pernyataan beliau. Itulah sebabnya kami dari Cinta Baca mendesain satu program yang kami sebutkan program strategis, yang kami sebutkan namanya Paket Kejar. Kejar itu singkatan dari kelompok belajar, yang kami mulai dari Kejar Baca, kelompok belajar baca, Kejar Cerdas, kemudian dilanjutkan dengan Kejar Sehat, dan terakhir adalah Kejar Luhur. Maksudnya Kejar Baca itu adalah pada saat kita memulai pembukaan satu pos baca atau taman baca, kita memulai satu acara dengan membacakan buku dengan cara yang menarik dan kreatif untuk menarik minat dari anak-anak untuk datang ke perpustakaan. Dan ini harus diatur secara berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga pada saat mereka datang bukan hanya sekedar membaca buku, tapi ada program-program yang kreatif dan inovatif juga dikerjakan di dalamnya, sehingga mereka tidak bosan hanya untuk datang membaca buku atau pinjam buku, tapi ada acara-acara lain yang menarik di dalamnya. Seperti ada storytelling, ada pentas buku berkarakter, itu bisa membuka banyak imajinasi anak-anak supaya mereka semakin terinspirasi untuk datang membaca buku dan membuka wawasan mereka tentang dunia literasi. Next slide, ya. Jadi kami sekarang ini banyak membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan juga institusi-institusi yang lain. Ya, misalnya seperti pos baca. Pos baca itu adalah salah satu dari bagian terkecil dari perpustakaan kami sebut namanya pos baca, yang memiliki koleksi buku antara 200 sampai 300 buku di dalamnya. Kami juga membangun satu program yang kami sebutkan wisata pustaka. Jadi kami membuka bagi sekolah-sekolah dan juga
seperti PAUD, TK, dan juga SD, SMP, datang berwisata pustaka. Di dalam acara itu ada bermacam-macam aktivitas di dalamnya, bukan hanya datang ke perpustakaan, tapi kami memperkenalkan bagaimana perpustakaan itu ya tentu harus tampil beda dengan perpustakaan yang ada di sekolah mereka, termasuk melihat keragaman buku, karena di sekolah itu perpustakaan lebih cenderung didominasi oleh buku-buku pelajaran sekolah. Tapi kita ingin menampilkan buku-buku yang beragam, yang berbau, terutama bagi anak-anak itu sangat meminati buku-buku cerita, apakah itu fiksi atau non-fiksi, atau juga cerita rakyat yang banyak di pelosok Nusantara ini dari tiap-tiap daerah punya cerita rakyat sendiri-sendiri yang perlu kita lestarikan kepada anak-anak kita juga, sehingga pada saat mereka datang juga ada acara yang kreatif di sana. Mereka juga harus membuat satu kreativitas seperti handicraft yang nanti akhirnya mereka bawa pulang, mereka dilatih di sana. Mereka juga menyanyikan satu lagu wajib yang kami sering ajak mereka bernyanyi, namanya saya lupa namanya, membaca buku ya. Jadi ayo kita membaca buku, itu kira-kira intinya, supaya mereka juga dengan nyanyian ini akhirnya didorong untuk terus membaca buku. Kemudian juga melalui wisata pustaka ini akhirnya mereka tahu bagaimana cara membaca buku di tempat, kemudian juga cara peminjaman buku, bagaimana menjadi anggota perpustakaan, di mana mereka bisa mendapatkan meminjam buku secara gratis selama 1 minggu, berapa eksemplar, 4 buku per minggu mereka boleh pakai, bawa ke rumah pulang dengan gratis, ya. Tapi mereka harus mengembalikan tepat waktu. Kemudian juga mereka juga dilatih bagaimana cara untuk membacakan cerita yang menarik bagi adik-adik mereka mungkin di rumah, atau mendorong adik mereka juga untuk melihat buku, membaca buku. Ya. Dan setelah itu nanti mereka akan pulang membawa handicraft yang mereka kerjakan di tempat, ya, dan berbagai aktivitas, ada games, sehingga mereka datang wisata pustaka itu tidak semata-mata pikiran mereka, oh ada buku di sana, ada perpustakaan, ada banyak buku, bukan itu. Tapi ada keterampilan yang mereka akhirnya bawa pulang dari tempat pada saat mereka mengadakan wisata pustaka. Dan ini sangat diminati oleh anak-anak, terutama dari TK sampai dengan SD. Kemudian juga dengan perguruan tinggi kami banyak membangun kemitraan untuk pelatihan seperti guru-guru. Jadi pelatihan guru-guru PAUD atau guru TK, kami membuat seminar atau workshop berkaitan dengan pendidikan usia anak dini. Kami kadang-kadang ada tamu yang sudah pensiun, dia punya gelar S3 di pendidikan dan punya banyak pengalaman. Saya pikir itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di kota di mana kami membuka perpustakaan. Seperti juga kami membuat seminar tentang bagaimana cara mengajar bahasa Inggris yang baik bagi anak-anak di sekolah. Ya, kita mengundang native speaker yang memang bidangnya di situ untuk mengajar bagi orang-orang yang berbahasa yang for the second language, ya. Jadi teach English for the second language. Jadi ini hal yang sangat banyak diminati oleh guru-guru. Bahkan kadang-kadang mereka minta diulang lagi pelatihan itu. Seperti di Medan kami lakukan, mereka minta supaya kalau bisa tiap tahun dilakukan. Tapi kan juga kami tidak mudah mendatangkan native speaker sebagai ahli di dalam pelatihan bahasa Inggris untuk second language. Juga kami mengadakan juga kemitraan dengan perguruan tinggi seperti cultural exchange. Jadi kami kadang-kadang membuat acara malam budaya. Jadi kami kadang-kadang ada kunjungan dari tamu atau donor yang datang dari berbagai tempat, termasuk dari luar negeri. Misalnya dari Korea datang berkunjung, mereka juga termasuk pendonor atau juga penyumbang dari donasi-donasi ke Cita Baca. Lalu kami ingin supaya mereka juga membuat satu acara dengan orang-orang di Indonesia, terutama di perguruan tinggi, mahasiswa. Lalu mereka memperlihatkan budaya mereka, seperti apa makanannya, kita bikin malam budaya, tariannya, musiknya. Nah, itu semua menjadi hal yang menarik, dan mereka juga harus melihat budaya Indonesia yang beragam, yang ratusan budaya di Indonesia bisa diperkenalkan oleh perguruan tinggi, para mahasiswa, dan kami bangun untuk itu. Kemudian juga kami membangun kemitraan dengan perkumpulan atau komunitas-komunitas seperti
alumni sekolah. Kami juga pernah mendapat bantuan buku dari salah satu alumni sekolah SMA 1 Bogor. Lebih dari 8.000 buku mereka sumbangkan karena mereka tahu bahwa buku-buku mereka yang dulu waktu mereka masih kecil itu sudah menjadi mantan tadi seperti yang pembicara pertama mengatakan. Mari kita ya jadi itu sudah mantan. Buku-buku itu mungkin kesayangan mereka dulu, tapi sekarang sudah tidak dijamah lagi karena mereka bukan anak lagi, sudah mahasiswa bahkan sudah menikah. Ya, lalu mereka akhirnya menyumbangkan bukan hanya used book yang mereka sumbang, tapi juga mereka menyumbang buku-buku yang baru mereka beli karena tahu ini adalah untuk proyek literasi pendidikan anak-anak. Kemudian juga dengan berbagai institusi, kami juga pernah bekerja sama dengan perusahaan gas negara di Sumatera Utara, di Medan. Mereka bersedia mengalokasikan dana CSR mereka untuk membangun 20 pos baca, yang itu perpustakaan terkecil dari bagian perpustakaan yang kami bangun. Jadi mereka membuat pos-pos baca itu di jalur-jalur di mana pipa gas itu melewati kampung-kampung atau desa-desa. Lalu di sana kami buka pos-pos baca yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Next slide. Tolong slide yang berikutnya, Mbak Melvi. Iya. Jadi ada juga program kursus ya. Kami juga membuat kursus bahasa Indonesia di Cinta Baca di TBM Kota. Ini untuk para penutur asing. Ada banyak orang-orang yang datang ke Indonesia, tapi mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Misalnya seperti orang-orang Jepang dari Japan Foundation, mereka banyak datang ke sekolah-sekolah seperti Bogor, mengajar tentang bahasa Jepang. Tapi mereka belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu kesempatan bagi mereka juga boleh datang kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada juga kursus bahasa Inggris, kami ada klub English Club. Nah, tujuannya adalah banyak anak-anak sekolah, siswa atau mahasiswa ingin bertemu dengan native speaker. Dulu kami ada guest house, 2 guest house yang sering kali dikunjungi oleh orang asing. Nah, itu kesempatan bagi kami juga untuk mendorong mereka berbagi pengalaman mereka untuk bertemu dengan mahasiswa atau siswa-siswa Indonesia yang suka ingin berbicara dengan native speaker. Dan mereka bersedia karena itu bagian dari seperti berbagi kasih kepada perpustakaan yang kami buka di sini di Bogor. Dan mereka sangat meminati, mereka berbicara tentang topik-topik tertentu, apakah tentang budaya di Indonesia mereka diskusikan, atau juga mungkin tentang satu topik di negara mereka didiskusikan dan ditanyakan oleh mahasiswa itu atau siswa dalam bahasa Inggris, sehingga mereka latihan terus, ya, melatih. Karena bahasa Inggris itu kita tahu bahwa sangat bermanfaat bagi semua orang, terutama juga dalam hubungan kerja dan hubungan relasi. Ya. Kemudian ada juga game board, jadi ada yang pencinta game, kami buat juga di sana ada game board, bermacam-macam game yang bisa dilakukan di sana. Itu menjadi satu kelompok tersendiri di mana mereka datang ke perpustakaan, tapi juga perlu mereka baca buku sebelum bermain game ya. Kemudian juga ada pelatihan guru-guru, ada storytelling. Storytelling ini juga harus teratur ya, jadi berkesinambungan, bukan hanya satu kali gitu. Tapi mereka sudah tahu bahwa tiap hari Jumat jam 3 sore, mereka sudah tahu bahwa akan ada storytelling di TBM itu. Jadi mereka sudah mengajak anak-anak itu sudah membawa teman-teman mereka sendiri untuk datang. Dan di dalam storytelling itu ada banyak aktivitas juga, bukan hanya mendengarkan cerita, tapi juga kadang-kadang kami mengetes mereka juga siapa yang berani untuk menceritakan ulang dari cerita yang mereka dengarkan pada hari itu. Dan mereka bisa mendiskusikan, memberikan pendapat ya. Karena selama ini seperti Najela mengatakan, kadang-kadang di dalam gerakan membaca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai di sekolah sekarang ini, itu juga kurang banyak dampaknya. Karena apa? Karena bukan hanya cukup membaca saja, tapi perlu mereka mendiskusikan apa yang mereka baca. Perlu menjelaskan ulang apa yang mereka baca. Mengerti nggak apa yang mereka baca itu? Saya pikir itu yang program-program yang banyak kami kerjakan. Bahkan kami sedang juga mendesain satu program yang kami sebutkan program wisata budaya. Jadi kami ingin bekerja sama dengan Pemda-Pemda di mana kami melayani
menggabungkan, ada tim-tim yang datang atau kelompok yang datang atau donatur yang datang, mereka mengunjungi TBM kami, tapi sekaligus juga melihat budaya yang ada di situ, bekerjasama dengan Pemda setempat, apa yang menjadi ikon daerah itu perlu dikembangkan, kemudian nanti mereka bisa pulang dan membawa oleh-oleh atau juga souvenir dari ikon-ikon masyarakat lokal di situ yang mereka bawa pulang. Jadi kami ingin juga mempublikasikan, menyebarluaskan keragaman budaya di Indonesia melalui wisata budaya ini. Next slide. Terus slide berikutnya. Nah, ini peluang membuka taman baca di Indonesia. Kalau saya lihat dari data dari Lokadata yang ini, dari chart ini, presentasi jumlah perpustakaan sekolah yang rusak menurut provinsi. Ya, menurut Lokadata sebenarnya dikatakan hampir 35% sekolah-sekolah di Indonesia itu belum punya perpustakaan. Tapi juga ada yang punya perpustakaan, tapi perpustakaan itu udah ada yang mulai dari rusak ringan, rusak sedang, sampai rusak berat. Warna yang paling merah warnanya itu, yang paling gelap itu warnanya merah, adalah daerah yang di atas 70% perpustakaan mereka itu rusak berat. Ya, daerah Papua, ya, itu termasuk daerah Lampung, juga daerah yang paling barat Indonesia, daerah Aceh juga itu, masuk pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, itu daerah-daerah yang sangat rusak berat perpustakaan. Ini menurut Lokadata ya, jadi yang kami kutip dari data yang mereka isukan. Karena itu peluang bagi para pegiat literasi untuk membuka TBM di desa-desa dan kampung-kampung sangat terbuka lebar. Karena banyak kebutuhan. Ini kebutuhan yang sangat besar. Dan pemerintah tidak akan bisa kerja sendiri. Kita haruslah menjadi mitra pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak kita di seluruh pelosok tanah air ini. Itu adalah bagian kita sebagai generasi yang masih ada saat ini. Next slide. Ya. Tahapan-tahapan pendirian taman bacaan yang kami lakukan selama ini, kami harus membuat satu survei dulu di daerah itu. Kami ada kurang lebih 33 relawan di lapangan dari berbagai ekspertis, dari berbagai keterampilan yang mereka miliki, berbagai profesi maksud saya. Mereka menjadi relawan di lapangan, melakukan survei di salah satu desa atau kampung atau kelurahan. Ya, mereka mensurvei apakah daerah itu memang sudah ada perpustakaan, sudah ada taman bacaan apa belum. Mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, membuat dulu apakah memang masyarakat di situ membutuhkan atau tidak. Kami memberikan angket minimal 50 kuesioner kepada para atau keluarga atau masyarakat di situ, baik orang tua juga anak-anak, termasuk tokoh masyarakat juga. Kalau memang isunya memang itu sangat potensi di sana karena belum ada dan diminati dan disambut baik oleh tokoh masyarakat, apakah umaro atau ulama, kami sangat senang dan kami melakukan pra pembukaan nanti untuk taman baca yang akan dibuka di daerah itu. Jadi kalau memang masyarakat sangat menginginkan dan meminati untuk dibuka di situ taman bacaan, nah kami mempersiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana, termasuk juga mencari operator lokal di situ, yaitu masyarakat setempat yang rela membuka mungkin satu ruang dari bagian rumah mereka untuk ditempatkan satu rak buku dengan isi 200 sampai 300 buku di dalamnya, di mana anak-anak bisa datang ke sana untuk membaca buku. Jadi kami ingin melibatkan masyarakat juga. Dengan keterlibatan mereka, mereka ada rasa sense of ownership, ya, rasa kepemilikan, sehingga mereka akan merawat perpustakaan itu. Baik itu buku-bukunya harus tersampul rapi, dan juga jangan sampai ada yang hilang atau yang robek, dan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan MOU yang kami bangun dengan operator lokal yang ada di situ. Apakah dia seorang guru mungkin yang sangat cinta kepada pendidikan di daerah itu, atau mungkin juga sebagai tokoh masyarakat, dia sebagai seorang, kami juga bekerja dengan seorang ustadz di salah satu tempat di Kabupaten Bogor. Dia bersedia setelah kami mendekati secara personal, dia melakukan ada pengajian anak setiap hari. Jadi kami
mendorong beliau untuk memulai sebelum melakukan pengajian, mungkin anak-anak boleh nggak anak-anak disuruh minimal membaca 1 buku sebelum mengadakan pengajian. Karena dengan cara itu anak-anak punya wawasan yang sangat luas. Jadi mereka tidak hanya terfokus kepada buku-buku agama saja, tapi mereka punya mindset itu akan menjadi lebih terbuka, ya. Dan beliau bersedia membuka pos baca di rumahnya, sehingga kami menaruh rak buku di sana dan juga ada sekitar 200-300 buku, sehingga setiap kali anak-anak datang mau pengajian, mereka wajib membaca buku dulu 1 biji, 1 lembar sebelum mereka melakukan kegiatan pengajian. Itu salah satu contoh yang kami lakukan dengan tokoh masyarakat, ya. Jadi pada saat pembukaan Cinta Baca itu, pembukaan pos baca, kami ingin melakukan satu acara yang menarik dan kreatif. Jadi anak-anak itu tahu, masyarakat tahu bahwa ini bukan sekedar hanya gedung atau ruang saja dan buku, tetapi ada aktivitas di dalamnya. Seperti saya katakan tadi, ada kejar baca, ada kejar cerdas, kejar sehat, dan kejar luhur. Jadi kita harus tampil beda dengan perpustakaan yang ada di sekolah mereka. Baik, slide yang berikutnya. Ya. Masalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu merupakan badan hukum, karena kami ini merupakan badan hukum yang terdiri dari atas, atau yayasan itu merupakan satu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan atau diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, di bidang keagamaan atau kemanusiaan. Karena itu, Yayasan Cinta Baca sebagai entitas nirlaba yang mengelola dana-dana publik atau donatur, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengelola semua kegiatan dan pencatatan keuangan di Cinta Baca secara profesional dan akuntabel. Maksudnya secara profesional itu ya kita harus mengikuti aturan-aturan pencatatan sistem keuangan menurut PSK 45 yang ada. Jadi sistem pencatatan keuangan yang berlaku di Indonesia yang kita sebutkan PSK nomor 45, PSK nomor 45, kemudian akuntabel yaitu bagian dari tanggung jawab kita aja. Jadi harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan juga pengeluaran dari dana-dana. Seperti tadi pembicara pertama mengatakan, jangan hanya terima uang, begitu terima lupa, sampai mengucapkan terima kasih lupa. Ya. Jadi kita harus betul-betul mempertanggungjawabkan. Dan kami membuat semacam satu SOP masalah keuangan. Jadi dana-dana yayasan itu, rekening yayasan harus dibuka atas nama yayasan, tidak boleh atas nama pribadi. Baik atas nama pribadi, apakah dia pengurus atau pembina, atau juga atas nama karyawan atau staf. Harus atas nama yayasan. Semua aset, baik yang fixed asset atau juga yang current asset, harus atas nama yayasan. Tidak boleh atas nama pribadi. Bagi bagian dari tanggung jawab kita kepada para donor. Kemudian, semua uang yang masuk dan keluar itu harus melalui satu pintu, yaitu melalui giro yayasan. Itu rekening yayasan yang sudah ada di bank, yang ditunjuk. Kemudian juga dana-dana pun juga harus dipakai secara proporsional. Jadi ada yang general fund, sumbangan-sumbangan yang general, yang umum. Tapi juga ada designated fund, atau juga dana-dana yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, ada donor yang menyumbang untuk satu taman baca, misalnya di Aceh. Saya mau menyumbang rak buku di sana, atau mau menyumbang satu program kejar baca di sana, atau kejar sehat. Jadi dana-dana itu tidak boleh kami pakai untuk kegunaan yang lain. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan pesan daripada sponsor atau donor. Itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Makanya kami membagi semua dana-dana itu secara general dan juga designated. Ya. Jadi yang peruntukannya sudah jelas. Misalnya kalau mau menyewa satu ruangan, untuk taman baca ya dipakai untuk itu, nggak boleh dipakai untuk honor dari karyawan, itu salah penggunaannya, itu bagi kami itu haram hukumnya. Ya. Terus slide yang berikutnya, dan satu lagi catatan masalah transparansi, masalah akuntabilitas pencatatan keuangan, bahwa kami semua sistem keuangan yang kami pakai di sini sesuai dengan PSK 45 nomor 45, dan laporan keuangan kami tiap tahun itu harus diaudit, baik internal maupun eksternal. Harus ada akuntan publik yang mengaudit. Meskipun itu agak mahal bayarnya, tetapi kami mau supaya kami yakin bahwa semua pengalokasian dana itu sudah tepat, sudah sesuai,
dan tidak ada dana-dana yang misuse ya. Termasuk juga semua data-data atau pencatatan keuangan harus diikuti dengan supporting data. Jadi data-data pendukung yang betul-betul valid tapi juga asli. Jadi itu tidak boleh hanya mungkin fotokopi, itu tidak boleh. Itu kami sangat ketat dalam hal ini. Karena kami betul-betul ingin mempertanggungjawabkan itu kepada donor. Karena mereka bukan memberi dari kelebihan-kelebihan mereka karena mereka berlimpah-limpah uang, tapi kadang-kadang mereka juga memberi dari kekurangan mereka juga, membagi apa yang mereka miliki. Jadi kami sangat mengerti akan hal ini, itu sebabnya kami sangat berhati-hati dalam menggunakan pencatatan keuangan ini dan mempertanggungjawabkan. Dan setiap tahun harus dilaporkan kepada pengurus. Apakah itu program dan anggarannya tiap tahun, itu harus disetujui oleh pengurus. Untuk nanti bisa dievaluasi pengurus apakah penggunaan dana-dana atau anggaran sudah benar, serapan anggarannya sudah tepat apa belum, dan itu harus dipertanggungjawabkan setiap tahun ya di akhir tahun. Kemudian koleksi buku kami, koleksi buku dari Cinta Baca itu, kami punya komitmen untuk mengajak juga para tokoh-tokoh masyarakat. Kalau kami membuka taman bacaan di satu lokasi, itu kami mengundang apakah mereka itu tokoh masyarakat seperti RT RW atau juga ulama yang ada di situ, apakah dia seorang ustadz atau kiai, untuk ikut melihat, memeriksa buku-buku kami itu harus bebas dari unsur sara, bebas dari unsur pornografi, harus bebas dari unsur narkoba, dan juga unsur-unsur kekerasan atau anarkis dan atau radikalisme. Itu harus bebas dari sana. Karena itu kami mengundang mereka melihat buku-buku kami, apakah betul buku-buku yang kami pajang di dalam perpustakaan itu adalah buku yang sehat bagi anak-anak kita. Itu jadi koleksi-koleksi buku kami. Dan sekarang karena kami menyasar segmen yang kami sasar dari pelayanan kami selama ini, 5 tahun terakhir ini terutama, adalah dari usia 4 tahun sampai dengan usia SMP, sehingga koleksi buku kami hampir 70% dikatakan itu adalah terdiri dari buku-buku untuk segmen tersebut. Sisanya 30% itu untuk orang dewasa. Ya, itu yang kami masukkan koleksi buku. Terus next slide. Ya, ini harapan kami ke depan dari Cinta Baca, ya, dan melalui workshop yang virtual ini, harapan kita adalah supaya ke depan melalui workshop ini ada banyak TBM yang bertaburan di seluruh pelosok Nusantara, termasuk pulau-pulau terluar negeri kita yang tercinta ini ya. Karena ada orang-orang yang rela berbagi dan melayani kebutuhan saudara kita yang jauh dari sentuhan proyek literasi, sehingga Anda pun sebetulnya para pegiat literasi layak disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ya. Karena Anda rela berbagi, rela pergi ke daerah-daerah yang mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintah sekalipun ya, karena belum ada mungkin akses ke sana, tapi rela Anda berbagi. Saya sangat terkesan dengan Nila Tansil yang membuka taman baca Pelangi. Dia sampai ke pulau-pulau terluar di Indonesia, di daerah timur sana, dia banyak membagi pengalaman dia ke sana juga, mendorong banyak orang juga untuk terlibat. Ya. Yang kedua, harapan kami dengan tersebarnya TBM di seantero bumi Nusantara, ke depannya generasi manusia Indonesia berikutnya itu menjadi sebagai generasi bangsa atau generasi yang berikut ini menjadi manusia-manusia yang cerdas tapi juga berbudi luhur ya. Jangan sampai kita lihat seperti yang sekarang tontonan di TV, banyak orang cerdas ya yang kita lihat di televisi, tapi banyak orang yang korup ya. Cerdas tapi dia juga cerdas untuk korupsi. Itu membuat bangsa kita menjadi sengsara bertahun-tahun. Sudah 75 tahun kita merdeka, tapi pendidikan kita masih begini, masih boleh dikatakan morat-marit. Maaf saya katakan ini, karena coba bayangkan dari seluruh Indonesia itu cuma ada 35% sekolah di Indonesia belum punya perpustakaan. Sangat menyedihkan, bukan? Bahkan ada puluhan ribu ya, pulau-pulau atau desa-desa di Indonesia itu belum punya perpustakaan sama sekali. Dan juga yang
mari baca. Kiranya ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang menjadi peserta dari seminar ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bapak Pardomuan Nainggolan, sangat menginspirasi. Ada beberapa hal penting yang saya coba catat untuk kita bawa pulang, bahwa memang untuk mengembangkan sebuah TBM atau gerakan literasi kita perlu program strategis seperti paket kejar yang dilakukan oleh Yayasan Cinta Baca. Kejar baca, kejar cerdas, kejar sehat, kejar luhur, itu juga penting. Lalu bahwa memang kita tidak hanya sekedar menyiapkan buku bacaan saja, tapi perlu ada pendampingan berkelanjutan. Perlu ada pendampingan berkelanjutan, juga kegiatan-kegiatan kreatif, serta menjaga kemitraan. Baik Bapak, terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Ada beberapa pertanyaan tentu saja, dan kita akan mengisinya di sesi tanya jawab.